Shalom, perkenalkan nama saya Desli Lumentut. Saya saat ini melayani di salah satu jemaat yang ada di Kota Bitung. Dan saya ingin mensaksikan tentang pengalaman saya dalam perkuliahan dan pendidikan saya. Ketika saya menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Utara, awalnya ketika ingin berkuliah, kami memiliki keadaan ekonomi yang stabil, bahkan kami lebih dari cukup. Kami hidup nyaman, apapun seakan-akan dipenuhi setiap keinginan kami. Orang tua saya bekerja di salah satu perusahaan yang besar dan membuat kehidupan saya begitu tidak teratur oleh karena saya merasakan bahwa tidak ada yang perlu dikejar dalam hidup ini. Satu saat ketika COVID-19 menyerang, ayah saya mulai di PHK dari pekerjaannya. Ketika ayah saya di PHK, ayah saya berkata bahwa berhenti kuliah. Saya waktu itu masih semester 1, tentu merasa sedih. Oleh karena saya juga berpikir, siapa yang akan membiayai saya? Hidup yang biasanya mudah, hidup yang biasanya serba ada, secara tiba-tiba oleh karena ayah saya di PHK, maka kami akan hidup dengan keadaan apa adanya. Beruntung dalam kampus tersebut memiliki sistem labor atau di mana kami boleh bekerja sementara berkuliah. Ketika saya masuk di semester selanjutnya dengan hutang yang sangat besar sehingga tidak diizinkan untuk mendaftar di semester berikutnya. Jujur saja ini mengecewakan saya dan sangat menghancurkan hati saya. Oleh karena saya yang pertama merasa malu karena teman-teman saya yang seangkatan boleh lanjut duluan sedangkan saya harus berhenti sebentar untuk perkuliahan ini. Sempat putus asa, merasa bahwa lebih baik saya bekerja saja, tidak usah melanjutkan perkuliahan untuk satu cita-cita saya. Tapi tiba-tiba saya mendapat tawaran bekerja di Papua, di mana ketika saya mendapatkan pekerjaan itu, tawaran itu, saya tidak berpikir panjang, saya langsung memenuhi panggilan tersebut. Dan ketika saya pergi ke Papua, tentu hidup yang biasanya mudah yang seperti saya katakan tadi berubah drastis. Saya bekerja di satu rumah sakit yang dimana saya harus mengantarkan makanan kepada para perawat dan dokter. Dan seringkali ketika saya mengantarkan makanan, saya harus mengalami begitu banyak pergumulan, makanan yang begitu banyak, sementara saya bawa tiba-tiba terjatuh semuanya dan lain sebagainya. Yang dimana nominal gaji saya juga tidak begitu banyak. Tetapi di waktu itu saya memiliki sangat besar kerinduan untuk memenuhi cita-cita saya, untuk menyelesaikan pendidikan saya. Akhirnya satu semester berakhir, saya bekerja di tempat tersebut. Ketika selesai, saya mampu memenuhi nominal yang ingin saya lunaskan di universitas tersebut. Dan ketika masuk pada semester yang ketiga, saya berhasil mendaftar, kembali berkuliah, selesai semester 3. Semester 4, saya pula mengalami masalah yang sama. Yang dimana ketika saya berkuliah, saya juga memiliki hutang. Karena memang ketika saya bekerja di semester yang kedua, itu tidak dapat memenuhi untuk perkuliahan selanjutnya. Yang artinya, saya juga harus bekerja kembali. Saya berpikir bahwa entah sampai kapan saya harus bekerja demikian untuk memenuhi pendidikan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti labor yang ada di kampus tersebut, bekerja sambil berkuliah. Tapi waktu itu jujur saja saya merasa malu untuk labor. Saya merasa malu karena saya harus menyapu halaman kampus, saya harus menyapu kelas dan lain sebagainya. Jadwal yang padat membuat saya semakin lama semakin terpuruk. Sementara dalam pekerjaan dan dalam pergumulan, saya selalu berdoa, selalu mengangkat Tuhan dalam setiap pergumulan saya. Semester demi semester berlanjut, tibalah di mana saya akan segera tamat. Tapi ketika saya labor, mungkin ada satu kendala yang membuat saya dikeluarkan dari tempat labor tersebut. Putus asa kembali terjadi dalam hidup saya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tiba-tiba saya dipanggil untuk membantu pelayanan Tuhan di dalam satu sekolah yang dimana saya dipanggil untuk menjadi seorang guru. Sementara berkuliah, saya juga adalah seorang guru. Ketika saya ingin dipanggil untuk melayani di sekolah tersebut, awalnya saya menolak
saya berpikir mana mungkin saya yang belum lulus dari perkuliahan akan mengajar di salah satu sekolah tersebut. Tetapi orang tua saya mendukung saya, menyatakan bahwa anggap saja bahwa ini adalah jalan Tuhan untuk menempuh cita-cita saya untuk mencapai setiap hal yang ingin saya capai. Akhirnya saya berpikir bahwa saya akan menolak. Saya akan menolak panggilan tersebut. Saya hanya datang, pergi bertemu dengan kepala sekolah. Tetapi ketika bertemu dengan kepala sekolah katakan datang saja. Sebelum bertemu dia katakan datang saja, hanya sekadar bercerita untuk saling mengenal satu sama yang lain. Saya pergi dengan maksud tidak akan memenuhi panggilan pekerjaan, tapi ternyata kepala sekolah tersebut telah mendaftarkan saya sebagai seorang guru. Sementara melayani dalam perkuliahan dan juga dalam sekolah tentu sangat berat. Saya harus belajar untuk pendidikan saya dan saya juga harus belajar untuk mengajar di kelas. Tentu ini adalah satu hal yang sangat rumit dalam tanggung jawab saya. Beberapa kali saya terlambat masuk kelas karena saya memenuhi kelas yang ada di sekolah. Meminta untuk berhenti, tapi kepala sekolah menahan saya. Katanya bahwa selesaikan saja perkuliahan saya. Singkat cerita, akhirnya saya ditamatkan. Dan ketika saya lulus dari fakultas saya, masalah yang baru atau pergumulan yang baru pun muncul. Ketika saya harus melamar untuk pekerjaan ini, untuk pelayanan ini, ternyata membutuhkan sponsor. Membutuhkan sponsor untuk menjalankan pekerjaan atau pelayanan ini. Lantas saya berpikir, lebih baik saya jadi guru saja. 1 tahun melayani di sekolah, sementara itu juga saya sudah masukkan lamaran di salah satu organisasi. Saya berpikir, saya melayani saja, bekerja saja, tidak perlu berfokus kepada apa yang telah saya impikan atau saya cita-citakan sebelumnya. Saya bekerja, dan puji Tuhan salah satu organisasi memanggil saya. 1 tahun dalam pelayanan di sekolah, saya selesaikan itu dan saya bergabung dengan organisasi tersebut. Dan ketika memasuki dalam organisasi tersebut, hidup tidak berubah begitu saja. Sama saja. Dalam pelayanan tidak ada hal yang dianggap menyenangkan. Pada akhirnya dibandingkan untuk menjadi seorang guru, saya rasa lebih baik saya jadi seorang guru. Dalam pelayanan saat ini saya berpikir terkadang dalam hati saya bergumul, saya bersungut bahkan menyatakan lebih baik saya kembali sebagai seorang guru dibandingkan harus melayani seperti saat ini. Tapi ketika saya membuka Alkitab, saya berusaha mencari ayat-ayat penguatan oleh karena begitu banyak pergumulan dalam tanggung jawab saya saat ini. Saya mendapatkan satu ayat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Dia sampaikan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk memberikan penguatan pribadi bagi saya. Ketika saya merasakan ketika saya lebih dekat dengan Tuhan, saya hidup hanya untuk melayani kepada Tuhan, saya dedikasikan hidup ini kepada Tuhan, yang saya pikirkan bahwa hidup ini juga akan terkontrol sangat positif di bawah Tuhan. Tapi ternyata secara duniawi kehidupan banyak pergumulan ketika saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya berjuang dari titik nol walaupun dengan keadaan yang biasanya saya senang dan saya banyak memenuhi kebutuhan apapun yang saya inginkan. Dan ketika saya memilih untuk melayani, saya merasakan bahwa ini lebih sulit. Saya merasakan bahwa hidup dalam pelayanan jauh lebih banyak pergumulan dibandingkan hidup dalam konteks duniawi. Tapi ketika saya membaca ayat ini menguatkan saya bahwa walaupun pohon ara tidak berbunga, walaupun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ataupun dalam relevansinya dalam hidup kita, walaupun hidup sulit apa adanya, tapi jika kita hidup untuk Tuhan, di bagian terakhir Habakuk katakan, maka aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Satu hal yang saya dapatkan adalah hidup dalam dunia ini tentu tidak semudah yang kita pikirkan. Semakin kita dekat dengan Tuhan tidak menjaminkan kebahagiaan dalam hidup, tapi kebahagiaan rohani dijaminkan di dalam Tuhan. Asal kita bersyukur dan terus bekerja untuk Tuhan. Tidak memperdulikan seberapa sulitnya kehidupan kita. Satu tujuan yang perlu kita tanamkan saat ini, bahwa hidup ini harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan, didedikasikan untuk Dia, tidak mengharapkan kredit apapun dari Dia, melainkan itulah yang menjadi tanggung jawab kita
maka Yesuslah yang akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Kiranya kesaksian yang saya sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, melayani Tuhan walaupun sulit adanya, tapi yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan tinggal diam untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita.